Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Saira M. Ibrahim dari kelas 4A Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu pendekatan analisis konten dan mereview jurnal yang berjudul YouTube sebagai Media Dakwah Masa Pandemi COVID-19 atau Studi Analisis Konten Dakwah Channel Muslimah Media Cetar 15-30 Juni 2020. Dan sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Suito SE MSI AK CSRS CSRA selaku dosen pengampu mata kuliah Metopen. Nah, kita masuk ke dalam pengertiannya. Pendekatan analisis konten adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasikan isi dari teks, gambar, audio, atau video secara sistematis dan berstruktur. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi pola, tema, pesan, atau makna yang tersembunyi dalam materi yang dianalisis. Berikut adalah beberapa hal yang seringkali menjadi fokus dalam pendekatan analisis. Yang pertama yaitu identifikasi tren dan pola. Analisis konten membantu mengidentifikasi tren dan pola atau kecenderungan tertentu yang ada dalam materi yang dianalisis. Dan yang kedua yaitu pemetaan tema dan subtema. Pendekatan ini membantu dalam pemetaan tema utama dan subtema yang ada dalam materi sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami struktur dan hubungan antara berbagai konsep atau ide yang disajikan. Yang ketiga yaitu analisis sentimen dan emosi. Dalam beberapa kasus, analisis konten juga mencakup evaluasi terhadap sentimen atau emosi yang terkandung dalam teks atau media yang dianalisis. Yang keempat yaitu penelusuran pesan tersembunyi. Analisis konten juga digunakan untuk menemukan pesan atau makna yang tersembunyi di balik kata-kata atau gambar yang digunakan. Yang kelima yaitu interpretasi dan kesimpulan pendekatan. Di pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memberikan interpretasi terhadap materi yang dianalisis dan menyimpulkan temuan atau kesimpulan berdasarkan data yang ditemukan. Dan sekarang kita masuk ke dalam pembahasan atau mereview jurnal yang berjudul YouTube sebagai Media Dakwah Masa Pandemi COVID-19 atau Studi Analisis Konten Dakwah Channel Muslimah Media Cetar 15-30 Juni 2020. Di dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian yang digunakan oleh metode penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan bersifat deskriptif atau analisis. Objek penelitian diamati secara virtual, penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena lebih mendalam karena fokus pada satu objek bahasan dengan paparan analisis, proses, dan makna terhadap objek pembahasan tertentu. Dan penelitian ini akan fokus membahas dan menganalisis konten dakwah kanal Muslimah, channel Muslimah Media Cetar, khususnya video dakwah yang tayang di bulan Juni 2020. Penelitian ini mengamati video yang dipost Muslimah Media Cetar mulai dari 15 sampai 30 Juni 2020. Video ini dipost akan diklasifikasi dalam bentuk tabel berdasarkan tema konten sehingga angka terlihat konten yang sering dibahas. Keunggulan konten, kelemahan konten, tujuan umum dari konten yang dipost, dan kesesuaian konten dengan target penggambar.
Dan selanjutnya yaitu pembahasan tentang jurnal ini, yaitu akses media sosial masa pandemi COVID-19 dari 30 Juni 2020. Gugus Tugas Penanganan COVID-19 menyatakan kasus berkonfirmasi positif corona telah mencapai angka 56.385 pasien yang mengalami penambahan sebanyak 1.293 kasus. Bila dibandingkan data terakhir pada hari sebelumnya, Jawa Timur menjadi provinsi dengan kasus positif COVID-19 tertinggi di Indonesia melampaui DKI Jakarta. Upaya yang telah dilakukan pemerintah salah satunya adalah memberlakukan social distancing pada tanggal 15 Maret 2020. 7 hal tersebut dalam rangka melindungi masyarakat dari infeksi virus corona. Kebijakan social distancing menyebabkan keterbatasan berbagai aktivitas di berbagai bidang kehidupan, mulai dari aktivitas ekonomi atau industri pertambangan, pertanian, perkebunan, perdagangan, ekspor maupun impor, sosial kebudayaan dan pariwisata, pendidikan, pelayanan umum, sampai syiar agama. Nah, media sosial menjadi sarana publikasi aktivitas yang dilakukan dari rumah. Adapun media sosial yang banyak digunakan adalah YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Line, dan masih banyak lagi media sosial yang digunakan. Google memberikan data bahwa 50 juta jadi pengguna aktif YouTube tiap minggunya dari 146 juta pengakses. Ini menandakan YouTube sebagai platform populer yang senantiasa akan diakses masyarakat untuk berbagai kepentingan, mulai dari hiburan, info teknologi, perjalanan wisata, game, eksperimen, kuliner, edukasi, sampai dakwah. YouTube sebagai bagian dari new media atau media yang baru memiliki banyak fungsi, diantaranya media integrasi sosial. Fungsi ini dilakukan media dengan membangun kesadaran masyarakat untuk saling memiliki. YouTube seolah menjadi kebutuhan dan keterampilan baru yang harus dipelajari atau dimiliki. Namun, walaupun pada akhirnya banyak bermunculan para YouTubers, tapi tidak semua bisa sukses mendulang subscriber. Hal tersebut tergantung pada keterampilannya menyajikan konten menarik yang bisa menjadi video viral. Dan YouTube sebagai media dakwah, maka kita akan melihat bahwa konten dakwah kosong. Walaupun tidak dipungkiri ada ustadz YouTubers yang menggarap beberapa channel dakwah, misalnya Ustadz Abdul Somad, Ustadz Khalid Basmala, Ustadz Hanan Ataki, Ustadz Muftah Bisri, dan Ustadz Buya Yahya. Keberadaan dakwah Islam yang dibawakan Ustadz di media sosial menjadi oase di gurun pasir. Masa sebelum pandemi, channel dakwah diakses hanya oleh mereka yang sibuk bekerja tapi tetap ingin mendapatkan siraman rohani, atau oleh kalangan yang malu datang ke pengajian, dan ada pula yang ingin mendapatkan kajian Islam secara instan. Selama pandemi, maka dipastikan hampir semua kalangan yang mengakses dakwah Islam dari media sosial karena atas nama social distancing. Masyarakat tidak bisa
mengakses masjid yang biasanya menyelenggarakan berbagai kajian Islam. Peluang ini pun disambut oleh berbagai ustadz dengan melakukan dakwah dari rumah. Media YouTube tetap menjadi pilihan utama karena berdasarkan penelitian YouTube memberikan pengaruh signifikan dalam perkenalan dan memberi pengaruh positif terhadap dakwah. Fenomena dakwah dari rumah pun dilakukan oleh berbagai organisasi Islam. Hal ini dilakukan karena dakwah Islam adalah nyawa bagi organisasi Islam, bahkan ruh dari Islam itu sendiri. Maka menjadi kewajiban sebuah dakwah Islam terus diluruskan secara masif, terutama masa pandemi COVID-19, baik dilakukan oleh individu maupun jamaah komunitas. Namun jika dakwah dilakukan individu tertentu, frekuensi akan lebih terbatas jika dibandingkan dengan dilakukan oleh organisasi dakwah, karena organisasi dakwah punya kader yang menjadi sumber daya manusia, punya jaringan luas dan dukungan kompetensi dari sumber daya yang dimiliki, seperti yang dilakukan oleh kanal YouTube Muslimah Media Center. Dalam pengamatan penelitian, mereka melakukan dakwah Islam dengan beragam konten, mulai dari politik, ekonomi, sosial, pendidikan, sampai remaja. Dakwah mereka terlihat dilakukan secara masif mulai masa pandemi COVID-19. Dalam sehari mereka bisa memposting video 4 kali dari jam 6, kemudian sampai jam 12, jam 18, dan terakhir di jam 21. Ini jarang, bahkan tidak dilakukan oleh channel dakwah lain. Ini menunjukkan bahwa mereka menjadi YouTube sebagai media utama dalam sosialisasi dakwah Islam. Kelebihan dan kekurangan dalam jurnal ini yaitu memiliki kelebihan yang signifikan dalam kontribusi pada pengetahuan tentang penggunaan YouTube sebagai sarana dakwah selama situasi pandemi yang mengharuskan pembatasan interaksi langsung. Analisis konten yang dilakukan terhadap dakwah channel Muslimah Media Center memberikan wawasan yang berharga tentang tren, strategi, dan efektivitas dakwah melalui platform digital ini. Relevansi topik yang diangkat juga sangat penting karena menggambarkan peran media sosial dalam penyebaran pesan agama di masa yang tidak biasa ini. Namun demikian, terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan juga. Pertama, yaitu rentan waktu studi yang terbatas hanya pada periode 15 sampai 30 Juni 2020. Mungkin ini tidak mencerminkan gambaran yang menyeluruh tentang tren dan pola dalam penggunaan YouTube sebagai media dakwah selama pandemi. Kedua, keterbatasan sampel yang hanya memperhatikan satu channel dakwah tertentu dapat membatasi generalisasi temuan terhadap konten dakwah secara keseluruhan. Dan terakhir, kurangnya informasi rinci mengenai pendekatan atau metode analisis yang digunakan dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam interpretasi dan validitas temuan yang disajikan. Dan yang terakhir, motivasi penulis menulis sebuah jurnal dengan berjudul YouTube sebagai media dakwah masa pandemi COVID-19 atau studi analisis konten dakwah channel Muslimah Media Center 15 sampai 30 Juni 2020 merupakan langkah yang muncul dari dorongan untuk memberikan kontribusi yang signifikan pada pengetahuan dalam konten pandemi yang membatasi interaksi langsung penggunaan YouTube sebagai media dakwah menjadi semakin relevan dan penting. Analisis konten dari dakwah channel media Muslimah Media Center pada rentan
waktu tertentu tidak hanya memungkinkan untuk mengidentifikasi tren dan strategi yang digunakan, tetapi juga memberikan pemahaman lebih dalam tentang efektivitas dakwah melalui platform digital tersebut. Itulah hasil dari pembahasan pendekatan analisis konten dan mereview jurnal dari saya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton, dan kita ketemu ke video terakhir yang akan saya buat. Terima kasih. Saya minta maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.